siswa Indonesia yang cerdas, senang sekali saya dapat membersamai kalian untuk belajar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik pada materi penyakit sistem indera dengan pembahasan tentang mata rabun. Baik, pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Pengertian rabun, 2. Penyebab rabun, 3. Tanda dan gejala rabun, 4. Diagnosis rabun. 5. Pemeriksaan mata rabun, 6. Cara mencegah rabun, dan 7. Cara mengobati rabun. Oke, siswa-siswa yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan pertama, ada baiknya kita menyimak tentang kata-kata bijak yang disampaikan oleh Bapak Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi saya harap setelah kalian menyelesaikan pendidikan di tingkat SMK ini, lanjutkanlah pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, kita mulai ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian rabun. Rabun merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas. Ya, kondisi ini dapat dialami oleh pria maupun wanita pada segala jenis usia. Dan istilah rabun juga sering diartikan sebagai penglihatan yang buram. Well, selanjutnya apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami mata rabun ini? Nah, ini dia penyebab seseorang mengalami mata rabun. Secara umum penyebabnya ada 3, yaitu gangguan refraksi, penyakit mata, dan kondisi lain. Seperti hipoglikemi, vertigo, migrain, hamil, hipertensi, stroke, tumor otak, dan efek samping obat. Dan untuk penyebab mata rabun yang disebabkan oleh gangguan refraksi seperti miopia, hipermetropia, atau hiperopia, presbiopia, astigmatisme, dan juga penyebab yang disebabkan oleh penyakit mata seperti niktalopia, katarak, glaukoma, retinopati, dan dry eyes akan kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Penyebab yang pertama yaitu gangguan refraksi. Ya, gangguan refraksi terjadi akibat adanya pembiasan cahaya yang tidak sempurna. Biasanya berhubungan dengan jarak antara objek dengan mata. Adapun jenis-jenis gangguan refraksi yaitu 1. Miopia atau rabun jauh, yaitu kesulitan melihat jauh dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang lebih panjang atau kelengkungan kornea yang terlalu cekung, sehingga cahaya yang masuk pada mata tidak jatuh tepat pada retina, tetapi sebelum retina. 2. Hipermetropi atau rabun dekat, yaitu kesulitan melihat dekat dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang lebih pendek atau kornea agak cembung, sehingga cahaya yang masuk tidak tepat pada retina tetapi jatuh di belakang retina. 3. Presbiopia atau rabun dekat usia lanjut atau rabun tua, yaitu suatu perubahan fisiologis yang terjadi pada usia lebih dari 40 tahun di mana daya akomodasi berkurang, sehingga kemampuan melihat dekat atau membacanya juga berkurang. Hal ini disebabkan oleh lensa yang tidak lagi fleksibel akibat efek penuaan. Gangguan refraksi yang keempat adalah astigmatisme atau silindris, yaitu distorsi atau penyimpangan penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama di berbagai meridian. Diketahui kelainan ini disebabkan oleh karena bentuk kornea yang mengalami kelainan. Oke, berikutnya penyakit mata yang dapat menyebabkan mata rabun adalah yang pertama, niktalopia atau night blindness atau rabun senja.
Hal ini disebabkan oleh karena kelainan pada sel retina sehingga kesulitan menangkap cahaya ketika dalam kondisi yang redup. Pada gambar ini ditampilkan ilustrasi di mana seseorang dengan mata normal ketika melihat dalam kondisi redup, maka ia tetap dapat melihat jalan dengan jelas. Ya, jalan ini kemudian berbelok, ada mobil di sini. Untuk mata normal dia masih melihat dengan jelas. Sedangkan pada seseorang dengan mata rabun senja, ya, ketika ia melihat dalam kondisi cahaya yang redup, maka ia tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Nah, kondisi nyctalopia ini tentunya berbahaya sekali apabila seseorang mengemudi kendaraan di waktu malam hari. Well, kita lanjutkan penyakit mata yang disebabkan oleh katarak. Ya, penyakit mata berupa katarak ini juga bisa menyebabkan mata rabun. Katarak disebabkan oleh keruhnya lensa mata akibat penuaan atau penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, bahkan trauma pada mata. Pada gambar ini ditampilkan ilustrasi di mana seseorang dengan mata tanpa katarak atau mata normal ketika melihat pemandangan ini maka ia tetap dapat melihat pemandangan yang indah dengan jelas. Sedangkan pada seseorang yang mengalami gejala katarak pada matanya, maka ketika melihat pemandangan tampaknya buram. Nah, kasihan kan seseorang yang mengalami katarak ini karena ia tidak dapat menikmati pemandangan dengan jelas. Oleh karena itu, nanti kita simak juga tentang bagaimana cara mencegah maupun mengobati pada mata rabun ini. Oke, kita lanjut. Penyakit mata berikutnya yang menyebabkan mata rabun yaitu glaukoma. Glaukoma ini disebabkan oleh karena peningkatan tekanan dalam bola mata atau TIU, tekanan intraokuler. Pembahasan lengkap tentang glaukoma dapat kalian simak kembali pada video yang sudah saya berikan dengan judul Glaukoma si pencuri penglihatan. Silakan disimak lagi ya. Berikutnya penyakit mata yang menyebabkan rabun adalah retinopati. Retinopati adalah kerusakan pada pembuluh darah retina. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah retinanya mengalami kerusakan karena penyakit diabetes dan hipertensi. Well, setelah kalian mengetahui 4 penyakit mata yang menyebabkan seseorang mengalami rabun, berikutnya penyakit mata yang terakhir yang menyebabkan rabun adalah dry eye. Ya, kondisi mata yang kering juga bisa membuat seseorang mengalami mata rabun. Tanda dan gejala rabun atau penglihatan buram berbeda-beda berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, apabila disebabkan oleh gangguan refraksi seperti miopia atau rabun jauh, maka tanda dan gejala yang muncul adalah kesulitan melihat objek yang jauh. Dan apabila gangguan refraksi itu hipermetropia atau hiperopia atau rabun dekat, maka tanda dan gejala yang muncul adalah kesulitan melihat objek yang dekat. Dan apabila gangguan refraksi itu adalah presbiopia, maka tanda yang muncul adalah kesulitan melihat objek yang dekat, seperti misalnya saat membaca. Dan ketika gangguan refraksi menjadi penyebab dari mata rabun ini, maka tanda dan gejala yang muncul adalah penglihatan ganda, baik dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Berikutnya, penyakit mata yang menimbulkan gejala rabun dapat menimbulkan tanda dan gejala seperti ini. Kalau penyakit mata itu nyctalopia, ya, maka tanda dan gejala yang timbul adalah pasien tersebut mengalami kesulitan melihat saat kondisi redup atau malam. Apabila penyakit mata itu adalah katarak, maka timbul penglihatan seperti berkabut atau tertutup awan putih. Sedangkan glaukoma dapat menimbulkan tanda dan gejala seperti penglihatan buram disertai nyeri pada mata. Dan ada lagi retinopati.
dapat menimbulkan tanda dan gejala berupa penglihatan yang buram dan berkurangnya lapang pandang atau cakupan penglihatan, terutama ketika melihat ke samping. Dry eyes dapat menimbulkan tanda dan gejala berupa mata terasa gatal, berair, dan kemerahan, terkadang disertai pandangan yang buram. Sedangkan tanda dan gejala yang timbul akibat kondisi lain yang dapat menyebabkan rabun adalah seperti misalnya hipoglikemia dapat ditandai dengan badan terasa pusing dan lemas yang disertai penglihatan buram. Vertigo ditandai dengan pusing berputar hingga mual disertai penglihatan buram atau ganda. Kemudian migrain dapat ditandai dengan gejala nyeri kepala sebelah disertai penglihatan buram atau ganda. Kondisi lain seperti hamil ditandai dengan gejala penglihatan yang buram. Ya. Stroke ditandai dengan gejala kelemahan sisi sebelah tubuh, penurunan kesadaran, bicara yang pelo, dan penglihatan buram atau ganda. Kalau kondisi lain itu berupa tumor otak, maka ditandai dengan gejala nyeri kepala dengan penglihatan buram atau ganda. Oke, setelah kalian mengetahui tanda dan gejala rabun, yuk kita lihat bagaimanakah cara menentukan seseorang benar-benar mengalami mata rabun. Atau bagaimana sih cara menegakkan diagnosis mata rabun ini? Ya, diagnosis mata rabun ditetapkan oleh dokter sesuai dengan keluhan rabun dengan menyesuaikan penyebabnya. Pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan ketajaman mata dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan refraksi atau tidak. Penyakit lain seperti hipoglikemia, vertigo, migrain, hipertensi, stroke, tumor otak dengan keluhan seperti yang sudah dijelaskan tadi juga dapat membantu menegakkan diagnosis mata rabun. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan, sebelumnya dokter akan menanyakan gejala yang dirasakan dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan mata untuk memastikan penyebab dari keluhan yang dialami. Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu yang pertama visus mata dan uji refraksi. Tes visus mata adalah tes yang paling umum dilakukan, yaitu pasien akan membaca beberapa huruf dan dengan berbagai ukuran dari jarak 20 kaki atau 6 meter. Sedangkan tentang uji refraksi, pada tes ini dokter akan memberikan sebuah mesin yang bernama porofter dan pasien akan melihatnya melalui mesin tersebut dan dengan lensa apa yang dirasa nyaman. Kemudian ada pemeriksaan lapangan pandang, tes refleks pupil terhadap cahaya, pemeriksaan dengan oftalmoskop dan slit lamp, tes buta warna, pemeriksaan ERG atau elektroretinogram, dan tes darah yang mungkin akan dilakukan untuk memeriksa kadar gula darah dan vitamin A dalam darah. Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah rabun. Ya, cara mencegah rabun yang pertama yaitu rutin periksa mata. Ya, jadi sebaiknya segera pergi ke dokter mata jika mengalami keluhan pada mata. Dan gunakan lensa korektif yang tepat, karena lensa yang tepat dapat mengoptimalkan penglihatan. Mengikuti pemeriksaan mata yang tepat sesuai dengan ketentuan medis dapat memastikan pasien mendapatkan resep kacamata yang benar. Ada bukti bahwa memakai resep yang tidak tepat dapat meningkatkan pengembangan rabun. Yang kedua, mengontrol kondisi kesehatan kronis. Kondisi tertentu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi penglihatan jika pasien tidak menerima perawatan yang tepat.
Berikutnya, cara mencegah rabun yang ketiga yaitu lindungi mata dari sinar UV atau ultraviolet matahari dengan cara memakai kacamata hitam yang dapat menghalangi radiasi sinar matahari. Dan mencegah cedera mata dengan cara kenakan kacamata pelindung ketika melakukan hal-hal tertentu, seperti bermain olahraga, memotong rumput, melukis, ataupun menggunakan produk lain dengan asap yang beracun. Cara mencegah rabun yang keempat yaitu konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan sehat yaitu cobalah untuk makan makanan yang mengandung vitamin A seperti bayam, sawi hijau, labu, wortel, mangga, susu, dan telur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mata akan terjaga jika kalian juga memasukkan menu makanan sehat dalam diet, termasuk ikan dengan asam lemak omega 3, contohnya ikan salmon dan ikan tuna. Dan cara mencegah rabun yang berikutnya yaitu berhenti merokok. Karena merokok telah terbukti merusak kesehatan, salah satunya menurunkan kesehatan mata. Cara mencegah rabun yang kelima yaitu gunakan pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik dapat membantu memperbaiki kualitas penglihatan yang baik. Salah satunya adalah dengan membaca di tempat yang terang. Dan istirahatkan mata untuk mencegah mata menjadi lelah, yaitu dengan cara mengatur jarak dan durasi pandang dengan komputer maupun gadget saat mengerjakan tugas, termasuk membaca setiap 20 menit sekali. Ya, semoga cara-cara mencegah rabun ini dapat kalian terapkan dengan baik ya. Karena seperti yang kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun apabila kondisi rabun sudah terjadi, maka bagaimana sih cara mengobatinya? Berikut ini cara mengobati rabun. Ya, penanganan mata rabun disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk nomor 1 yaitu kacamata dan nomor 2 soft lens, ini dapat digunakan untuk mengobati mata rabun yang disebabkan oleh gangguan refraktif. Ya, pada gangguan refraktif biasanya dokter akan menyarankan untuk menggunakan kacamata atau soft lens sebagai alat bantu melihat, di mana penderita rabun jauh dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus atau negatif. Karena lensa cekung dapat membantu bayangan tepat jatuh di retina. Sedangkan pasien yang mengalami rabun dekat yang tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus atau positif. Dan untuk penanganan rabun senja atau rabun ayam didasarkan pada penyakit yang mendasarinya. Penggunaan kacamata misalnya bisa menjadi pengobatan pada kasus rabun senja apabila kasus itu disebabkan oleh rabun jauh atau miopi. Oh ya, operasi juga dapat diandalkan loh untuk mengatasi rabun dekat, yaitu operasi laser. Selanjutnya, penyakit mata yang disebabkan oleh penyakit lain haruslah ditangani sesuai faktor penyakit penyebabnya. Misalnya, pada katarak, maka disarankan untuk operasi katarak. Pada glaukoma diperlukan tetes mata ataupun operasi. Dan retinopati dapat diatasi dengan laser. Wow, keren ya materi tentang mata rabun yang sudah kalian dapatkan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan thank you for your attention. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan kita berdiskusi melalui WA grup kelas kesayangan kita. Dan akhir kata, see you.